dengan Neptune 21 itu disimbolkan sebagai kemul rangkap. Jadi perjodohan ini dalam seni perprimbonan itu disebut sebagai kemul rangkap. Nah, apa arti kemul rangkap? Di video ini kami akan bahas, ya, akan kami ulas. Namun sebelumnya tentunya ya, untuk sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, jangan di skip ya, tentunya agar mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu buat sedulur sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di ujung lor, kidul, wetan, dan kulon, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, tentunya di seluruh penjuru dunia. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat dan kenawa, rahayu-rahayu. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, di video kali ini Banyu Wiguna yang membahas tentang perjodohan ya, dengan menghitung jumlah Neptune antara pasangan perempuan dengan pasangan laki-laki. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, kita langsung saja untuk membahas arti dari kemul rangkap dalam seni perprimbonan antara perjodohan dari weton 10 dengan weton 11 ya, dalam seni perprimbonan sebagai kemul rangkap. Arti dari kemul rangkap adalah ketika panjenengan memaksakan untuk menikah ya, dengan weton ini jodoh ya. Ini tibanya jodoh, jatuhnya adalah weton antara Neptune 10 dengan 11 ini jodoh ya, bukan satu pekat ya. Namun dalam perjalanannya ini disimbolkan sebagai kemul rangkap. Artinya dalam perjalanan kehidupannya setelah menikah nanti adalah hanya mampu membeli pakaian atau sandang ya. Dalam bahasa perprimbonan disebut perjodohan ini hanya hasil dalam usahanya itu kedepannya hanyalah mendapatkan sandangan atau pakaian ya. Jadi untuk membuat sebuah rumah, membuat sebuah tentang yang wah untuk mengejar kesuksesan ya dalam seni perprimbonan ini ya, untuk mendapatkan mungkin rumah yang mewah, mobil yang mewah, itu sangat kesusahan karena artinya perjodohan setelah menikah hanya mampu membeli sandang pangan. Ini dalam arti konteks dalam seni perprimbonan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana, apakah weton ini jodoh? Iya jodoh, bagus, namun kesusahan untuk meraih kejayaan atau kesuksesan dari segi materi. Tapi untuk membeli sandang atau pakaian ini berlimpah. Lantas bagaimana? Tentunya ada pertanyaan. Dan terus bagaimana, apakah weton ini tidak bisa sukses untuk meraih atau membuat sebuah rumah? Tentu bisa, yaitu menggunakan panumbalan. Karena kemakmuran panjenengan dari weton 21 setelah menikah adalah kemakmuran dalam sandang ya, atau yang disimbolkan sebagai kemul rangkap. Tentu hal kain tentang pakaian yang luar biasa, panjenengan makmur di situ. Tentu kalau ingin sukses, panumbalannya adalah panjenengan mengurangi untuk membeli baju. Ini kesusahannya. Setelah menikah jenengan ini lebih cenderung suka membeli baju, uangnya membeli baju-bajunya. Jadi ketika ingin panjenengan mampu untuk membuat sebuah rumah, maka panjenengan harus menumbalkan, mengurangi tentang gaya hidup. Maka panjenengan akan meraih kesuksesan. Namun sudah dicatat dalam seni perprimbonan dengan weton 21 ini adalah ujiannya adalah ketika punya uang maka ingin lari untuk membelanjakan beli pakaian. Ini susahnya. Nah, ketika panjenengan ingin sukses ya cukup redem. Ketika melihat baju yang model terbaru, jangan beli. Uangnya simpan untuk masa depan, tabungan untuk meraih kejayaan, untuk membuat rumah, atau membeli rumah, atau membeli mobil mewah. Tentu bisa. Itu tadi. Hanya ada dua pilihan.
Ketika panjenengan setelah menikah hanya panjenengan untuk mencari gaya hidup, membeli baju, maka yang lainnya tidak tertutup. Sekalipun weton panjenengan jatuhnya adalah jodoh. Tapi dalam garis perjalanan antara weton dengan Neptu 21 ini adalah hanya makmur dalam sandang atau kain, ya, disimbolkan sekemul rangkap itu tadi. Bukan disimbolkan sebagai perjalanan yang harta melimpah, yang mampu beli baju, yang mampu beli rumah. Jadi jodoh panjenengan ya itu dalam perjalanan hanya mampu membeli sandangnya itu mewah, maka harus ada yang ditumbalkan. Ketika panjenengan ingin membeli baju mengikuti tren gaya hidup, maka yang lain tidak akan terbeli. Namun ketika panjenengan ingin membeli sebuah rumah atau membangun sebuah rumah, punya mimpi dan angan cita-cita panjenengan, maka gaya hidup harus tutup akun. Melihat pakaian yang bagus, tren yang baru, jangan dibeli. Jangan fokus saja untuk mau membuat sebuah rumah, maka itu akan terjadi dan mampu untuk membuat rumah. Tapi dalam perjalanan, dalam seni perprimbonan, bahwa weton ini memang ditakdirkan dalam tulisan catatannya adalah perjalanannya adalah kemul rangkap yang memiliki arti kemakmuran dalam segi pakaian. Ujiannya itu setelah menikah yang di sini ini ya gaya hidup toh. Nah, ini tirakatnya panjenengan ketika ingin menjadi sukses adalah menggembosi keinginan untuk membeli atau bergaya hidup, ya. Jadi hiduplah apa adanya. Yang sisanya dari yang biasa untuk membeli baju dan sebagainya untuk gaya hidup, stop. Nggak usah berpikir tentang gaya hidup. Maka kesuksesan panjenengan ini akan mudah diraih. Ini secara konsep dalam perjalanan ngakal-akal ya, karena rezekinya kan satu, hanya mampu membeli kain atau baju gitu kan. Karena kemakmuran dalam sandang dan pangan saja. Tapi tidak ada bak istilahnya tempat untuk wadah mimpi untuk membuat rumah atau kesuksesan membeli mobil mewah ya. Jadi kesusahan karena panjenengan wadahnya ini hanya gaya hidup tok gitu loh. Jadi ketika ingin panjenengan hidupnya ingin mewah, tentu gaya hidupnya harus ditutup akun. Ini panumbalannya. Terus hal yang penting dalam seni perprimbonan itu ada hal yang tidak boleh dilakukan dan wajib dilakukan. Nah, untuk mempermudah bagaimana untuk meraih kesuksesan panjenengan, karena yang sudah dicatat dalam seni perprimbonan adalah perjodohan panjenengan nanti setelah menikah dari Neptu 21 ini adalah hanya mampu kemakmuran tentang sandang pangan. Sandang dan pangan tidak membawa papan. Maka harus ditumbalkan satu, yaitu sandangnya itu ditutup, diganti dengan harapan papan atau tempat ya, kesuksesan baik rumah dan sebagainya. Nah, sebelum melakukan itu, yang barangkali mungkin sahabat Banyuwiguna dimanapun berada sudah terlanjur sudah menikah, bagaimana cara panumbalannya? Yaitu panjenengan hanya mencari beras ketan, kemudian di pesuci itu airnya, air suci pesucian beras ini diambil, itu buat mandi panjenengan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Diniatkan buang sengkono. Setelah dilaksanakan tersebut, maka besok paginya dalam bekerja, amalunya dalam berniat usahanya panjenengan, mudah-mudahan diberikan berkah dan barokah menjadi orang sukses, bukan hanya untuk mampu membeli sandang dan pangan. Tapi bismillah, ketika panjenengan seorang muslim tentunya ucapkan bismillah ya Allah atau ya Tuhan ya, mudah-mudahan usaha saya diberkahi, mampu membeli pangan dan papan. Itu ritual yang harus dilakukan, karena potensi yang sangat berbot adalah dari perjodohan. Weton panjenengan ini jodoh antara weton Neptu 10 dengan 11 ini jatuhnya jodoh. Namun dalam perjalanan jodoh itu hanya mampu memberi sandang dan pangan, tidak memiliki tiga yang umumkan sandang, pangan dan papan. Namun weton 10 dengan 11 ketika disilangkan atau
diperjodohkan menjadi jodohnya, maka hanya memiliki 2 poin, yaitu sandang dan pangan. Jadi hanya cukup dalam bekerja itu hanya meraih 2 hal ini. Lalu bagaimana untuk meraih yang ketiga, yaitu sandang, pangan, dan papan atau kesuksesan dari segi materi? Ini tidak bisa dari angka 21 dalam seni perimpunan. Maka harus ada yang ditumbalkan, harus ada yang dibuang, dikorbankan. Misalkan sandang, pangan. Orang hidup jelas butuh pangan. Orang butuh jelas butuh sandang. Dari weton 21 hanya 2 hal ini. Namun kewajiban panjenengan adalah memaruh. Yang mungkin dalam 1 bulan panjenengan beli baju itu 10 kali misalkan, ya cukup 1 kali lah. Sisanya untuk yang papan atau kesuksesan. Yang namanya mapan ini kan dalam bahasa Indonesia kan diartikan sebagai kesuksesan secara keseluruhan, baik lahir maupun batin. Perjodohan antara 21 ini, ya, yaitu 10 dengan 11 ini kan termasuk yang disimbolkan sebagai tadi, ya, yang Banyu Wiguna sampaikan itu sebagai weton kempul rangkap, yang memiliki arti berjodoh-jodoh. Weton ini cuma dalam perjalanan hidup itu hanya mendapatkan 2 poin, yaitu sandang dan pangan. Untuk meraih papan atau kejayaan dari segi materi ini sangat kesusahan. Terus bagaimana agar bisa untuk meraih 3 hal ini? Harus menumbalkan 1. Ketika tidak bisa untuk menumbalkan yang 1, maka dibelah. Cara membelahnya bagaimana? Yaitu tadi penumbalan. Panjenengan beli yang namanya beras ketan, dipesusi, dicuci, airnya itu buat mandi, buat laki-laki dan perempuannya. Hal ini kalau bisa dilakukan selama setiap weton. Wetonnya panjenengan sebagai laki-laki dan wetonnya sebagai weton perempuan. Itu diambal selama 7 kali. Maksudnya dilakukan selama 7 kali setiap weton. Mudah-mudahan dengan ritual yang sederhana ini, yang tadinya weton panjenengan ini ketika menikah itu hanya memiliki 2 poin, yaitu sandang dan pangan. Setelah melakukan ritual dengan mandi dengan air pesusan ini, adalah celah untuk 3 poin, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, itulah ya apa yang saya sampaikan untuk menjawab dari sahabat Banyu Wiguna yang menanyakan, ya, di kolom komen tentunya. Semoga bisa menjawab dan bisa dipahami, dan semoga untuk sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, yang mau percaya silakan, yang tidak percaya juga anggap saja sebagai hiburan. Dari Banyu Wiguna sendiri tidak memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Semua kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan. Salam rahayu, rahayu, rahayu tanpa batas. Wassalam.